Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sekar Anindya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Saya merupakan peserta Latsar CPNS, Kementerian ATR BPN, gelombang 4, Angkatan 26, kelompok 2A. Pada kesempatan kali ini, Kamis 8 Januari 2026, saya akan memaparkan materi pembelajaran. Pada hari ini, kelas diampu oleh Bapak Lutfian Riza Sanjaya SSI MSI dengan topik pengelolaan konflik kepentingan menggunakan metode pembelajaran tatap muka yang interaktif, yakni pemaparan materi disertai sesi tanya jawab dua arah. Apa sih konflik kepentingan itu? Konflik kepentingan adalah ketika pejabat negara memiliki tendensi, kecenderungan, keinginan, atau kepentingan tertentu yang mempengaruhi netralitas dan arah gerak instansi tempatnya bekerja. Pejabat negara itu siapa aja ya? Pejabat negara itu bukan hanya presiden, gubernur, bupati, atau wali kota, tetapi PNS, jabatan struktural maupun fungsional pun juga termasuk pejabat negara loh. Hal yang saya pahami dalam pembelajaran kali ini adalah mengenai contoh konflik kepentingan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Contohnya ya, pada program PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap, awalnya sudah dilakukan penlok atau penetapan lokasi. Misalnya, desa A sebanyak 30 bidang. Namun di tengah jalan, kuota desa A dikurangi sebanyak 10 bidang dan diganti dengan desa B dengan alasan ada pegawai BPN yang sudah mengenal warga desa B dan warga tersebut mau membayar sejumlah uang yang cukup besar di luar peraturan perundang-undangan. Perasaan saya mengikuti pembelajaran kali ini adalah saya cukup kaget karena topik-topik yang dipaparkan sebenarnya cukup sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Namun mungkin selama ini cenderung dianggap biasa. Hal yang belum saya pahami adalah realitanya di kehidupan sehari-hari saya kadang masih dilema. Di satu sisi saya ingin agar konflik kepentingan ini tidak terjadi, namun di sisi lain terkadang di lapangan tidak mudah untuk menyikapi hal ini. Misalnya, di satu sisi kita harus berintegritas dalam memasukkan data yang benar dan akurat. Namun di sisi lain juga ada tekanan berupa target pekerjaan yang semuanya diukur menggunakan angka atau peringkat. Kadang terjadi jika kita berusaha menjaga kualitas, kuantitasnya tidak bisa tercapai, dan jika kuantitas tidak tercapai, maka target pekerjaan tidak tercapai, lalu ada konsekuensi berupa teguran dari pimpinan. Namun demikian, saya tetap akan berusaha mengatasi hal ini. Saya akan tetap berusaha mengelola atau bahkan kalau bisa mencegah agar konflik kepentingan tidak terjadi. Mungkin saya belum bisa melakukan hal-hal besar, saya akan memulainya dari hal kecil, dari diri saya sendiri terlebih dahulu. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa.